Sudah bisa dimulai. Sudah bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu dengan Pak Hasan ya. Iya. Pembahasan yang akan kita bahas hari ini bincang ini boleh dibilang petualangan sains. Tema diskusi kita ini ya untuk semua petualangan sains atau petualangan ilmu pengetahuan. Iya, kan di administrasi publik itu kan banyak mata kuliah gitu ya. Iya. Mulai ada dasar-dasar komunikasi, electronic government, terus demografi, analisis kebijakan publik, terus diajari mengenai dasar-dasar logika, filsafat, ilmu politik, dasar-dasar ilmu politik, sosiologi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita mau mengkaji satu persatu sebenarnya itu menarik sekali itu ya. Iya benar. Jadi mungkin kita ambil salah satu saja gitu, seperti mata kuliah demografi gitu ya. Demografi itu mata kuliah yang berhubungan dengan kependudukan gitu ya, populasi penduduk gitu. Jadi cuman kalau ilmu demografi itu lebih condong pembahasannya multidisiplin analisis, baik secara kependudukan maupun statistiknya gitu ya. Jadi penduduk dihubungkan dengan rasio-rasio statistik kependudukan yang trennya sekarang berlangsung. Nah, kalau bisa bicara penduduk Pak ya. Iya. Kan dalam pengertian penduduk itu ada dua. Iya. Penduduk pengertiannya. Kita bicara suatu penduduk dalam state ya, dalam negara. Iya. Nah, kalau misalnya kita lihat penduduk dalam negara itu kan ada dua. Iya. Iya, Pak Rekan, monggo. Iya, Bu Arek, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Waalaikumsalam. Kalau bicara penduduk itu saya ulangi lagi Pak ya. Bicara penduduk kan ada dua Pak. Iya. Dari suatu negara penduduk yang ada di sana itu ada dua. Yang satu pertama warga negara sendiri. Iya. Nah yang kedua warga negara asing. Mereka kan asing disebut juga sebagai penduduk. Iya. Nah demografi ini apakah mengkhususkan hanya kepada warga negara, katakan Indonesia ya? Iya. Demografi Indonesia gitu ya. Jadi apakah mengkhususkan hanya warga negara Indonesia ataukah semua manusia yang disebut sebagai penduduk tadi yang ada di satu negara? Iya. Kalau buku yang dikembangkan itu demografi, kalau kita mempelajari literatur versi Indonesia itu lebih condong pada penduduk atau warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi kalau kita merujuk pada literatur dunia gitu ya, jadi yang dibahas itu global gitu ya, mulai jumlah penduduk seluruh dunia dan positif negatifnya hingga penduduk per negara-negara seperti itu. Jadi misalnya di WHO gitu ya, itu data kesehatan WHO ini, World Health Organization gitu ya. Berarti kalau di dalam pendudukan itu di ini ya, UNICEF-nya gitu ya. Apa ya kalau data kependudukan saya juga tidak tahu, makanya saya tanya Pak Hasan ini. Data kependudukan versi organisasi PBB gitu ya. Tentu juga dihubungkan dengan penduduk dunia ini ya. Iya, penduduk dunia. Juga WHO punya data. Kenapa punya data? Karena penduduk ini nanti dihubungkan dengan masalah kesehatan gitu. Kenapa penduduk harus dihubungkan dengan masalah kesehatan gitu? Sumber daya manusia itu memang berkualitas tidaknya itu ada hubungannya dengan kesehatan gitu ya. Baik itu kesehatan karena ada keseimbangan pangan gitu ya, maupun kesehatan yang berhubungan dengan fisik gitu ya. Jadi
secara pangan terpenuhi, secara fisik mereka ada kontrol gitu ya. Masuk pendidikan ya. Termasuk juga kalau dihubungkan ke pendidikan juga ya, memang penting gitu ya. Nah itu demografi itu kan berarti nanti menjadi bagian dari, dengan kita tahu jumlah penduduk maka menjadi bagian dari kebijakan pemerintah jadi itu ya, untuk melakukan apa-apa yang harus dilakukan. Iya. Kan itu ya. Iya. Tujuannya, logiknya kan jadi itu ya. Iya. Nah, sekarang dalam konstitusi kita itu ada ketentuan bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Iya. Nah, itu demografi kita itu sekarang gimana sih Pak Hasan? Yang sebelum itu yang pertama saya nanya itu Pak ya. Iya. Terus yang kedua itu kira-kira teori-teori apa sih yang bisa atau yang ada di dunia yang bisa diterapkan di Indonesia? Iya. Memang persoalan demografi dan kependudukan ini sudah menjadi bahan diskusi pada tahun 1920-an gitu ya. Itu sudah terkenal dengan kalau di Eropa itu bomb population gitu, atau ledakan penduduk gitu ya, bomb population. Jadi banyak ilmuwan gitu yang khawatir bahwa penduduk ini semakin bertambah apa tidak mengalami dampak aspek yang begitu membahayakan kalau tidak dikendalikan gitu ya. Contohnya misalnya kalau di kota-kota besar gitu, semakin banyak penduduk, kalau tidak bisa menangani yang timbul ya masalah kesehatan, pendidikan gitu ya, dan juga parahnya lagi terkait dengan ekonomi yang mengarah pada anarkis gitu ya, yang mengarah pada kriminal gitu, sehingga impact itu menjadi gagasan bagaimana ini mengatur pertumbuhan penduduk dunia gitu ya. Itu sudah sebelum Indonesia merdeka ya, di Amerika sudah ada pemikiran-pemikiran itu ya, di Eropa gitu. Memang pada kenyataannya penduduk tambah lama bukan tambah menurun ini kan Pak ya. Ya, saya ingat itu sekitar tahun 80-an itu Rhoma Irama. Iya. Itu pernah buat lagu. Iya, 135 juta penduduk Indonesia. Gitu ya. Iya. Teng-tong gitu ya. Itu Oke, tahun 80-an 150 juta. Kita tahun sekarang 80-an. Sudah 200 berapa itu? Iya, jadi 270 30 tahun ya. 30-40 tahun kemudian menambah hampir 100%. Iya. Ya itu, saya kapan hari itu Pak naik sepeda ke Jember gitu ya, kemarin gitu. Ya, pas lampu merah saya berhenti, itu ada truk di belakang, ada tulisan gitu ya, 2 anak cukup saja, 2 istri bangkrut ya. Itu realistis ya. Kadang-kadang bak truk itu realistis ya. Pernyataannya itu pernyataan yang realistis gitu ya. Iya. Terjadi itu, kehidupan sehari-hari terjadi. Itu bagian kampanye dari kependudukan juga gitu. Begitu ya. Secara tidak sadar ya, mengkampanyekan juga pendudukan ya. Menjaga pertumbuhan. Terus ini Pak. Ideal. Saya bicara ideal nih Pak. Sekarang kan lagi rame HIP nih. Itu haluan ideologi Pancasila. Nah, ini kan kaitannya semakin banyak penduduk, maka kan semakin tugas pemerintah kan semakin banyak untuk mensosialisasikan terkait dengan apa istilahnya filosofi Groundslack ya. Jadi bahwa bangsa ini memiliki perasaan yang sama yang disebut sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Gimana tanggapan Pak Hasan? Jadi sebenarnya ini lebih ke saya sih. Itu menarik gitu ya. Coba saya ingin juga sebelum saya menjelaskan secara ranah
kebijakan publik. Saya ingin mendengar hal itu dari Pak Ius, itu perspektif ranah hukum gitu, terkait dengan HIP itu. Jadi karena saya akademisi Pak ya, saya menjelaskannya ya secara akademis gitu. Jadi kalau kita lihat secara teori, itu kan sebelum semuanya ada ya, Jadi unsurnya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu nation, ya bangsa. Kemudian yang kedua state, negara, dan yang ketiga government atau pemerintahan. Nah, sebelum sebuah negara pemerintahan ini ada, itu muncullah sebuah ikatan bersama yang disebut sebagai state. Nah, dulunya ini saya mau cerita pengalaman negara kita. Jadi Komnas HAM pada waktu itu menggugat Belanda agar Belanda itu meminta ganti rugi kepada Belanda karena selama ini sudah 3,5 abad sudah menjajah Indonesia. Jadi digugat ke Belanda. Ternyata sama Belanda ditolak. Belanda berargumen bahwa loh enggak kok, saya enggak menjajah 350 tahun. Kan dulu masih nggak ada bangsa Indonesia nggak ada itu masih. Jadi dulu itu hanya klan atau kelompok kerajaan-kerajaan, nggak ada bangsa, kata si Belanda. Nah ternyata kata bangsa Pak itu sebenarnya adanya itu di tahun 1882. Kata bangsa, kesadaran, artinya kesadaran atas nation. Jadi kan ada 3 tadi tuh ya, nation, state, government gitu ya. Nah, kesadaran akan bangsa itu munculnya tepatnya tanggal 11 Maret 1882. Nah, itu pada waktu itu ada pidato di Universitas Sorbonne di Prancis yang menyampaikan itu Profesor Ernest Renan. Ernest Renan itu sepertinya seorang filosof juga. Ernest Renan itu beliau menyampaikan pidatonya dengan tema What is Nation? Jadi bahasa Belandanya apa ya? Bahasa Prancisnya apa ya? Quest apa gitu ya? Saya lupa gitu ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya What is Nation? Jadi apakah bangsa itu? Apa bangsa itu gitu ya? Karena nanti pidato dari Ernest Renan ini banyak dikutip oleh Muhammad Yamin, Soekarno ya pada waktu 1 Juni deh, 29 Mei sampai 1 Juni pada waktu rapat BPUPK nanti. Nah, balik lagi ke masalah nation. Jadi ternyata sebelum 1882 orang-orang itu tidak tahu bahwa mereka itu sebuah bangsa. Tidak tahu gitu. Jadi menurut Ernest Renan itu bangsa itu bukan karena persamaan. Bukan karena persamaan agama, bukan karena persamaan ras, bukan karena persamaan budaya, tidak. Tapi karena memiliki satu penderitaan yang sama, satu rasa yang sama. Jadi satu penderitaan yang sama. Bukan persamaan kebahagiaan. Kalau bahagia pasti lah ya. Jadi satu rasa derita bersama ya, sehingga menciptakan yang namanya nation. Keterikatan. Contoh misalnya kalau misalnya pasan nonton bola Pak ya, Indonesia lawan mana gitu ya. Terus kita kalah. Padahal kita kan nggak kenal sama pemain-pemain itu. Tapi rasanya gimana ada gitu. Nation nih kita, ada nation, ada satu perasaan yang terikat bersama. Nah, sejak pidato Ernest Renan itu 1892, baru kemudian negara-negara di dunia ini tersadarkan. Belum ada negara. Jadi klan-klan, kerajaan-kerajaan, kelompok-kelompok ini yang di dunia tersadarkan, mulai dari India, Birma ya, termasuk Indonesia. Oh alah, ternyata saya ini dijajah toh. Berarti ide muncul dari harus pidatonya. Jadi mereka ini selama ini kita ini nggak sadar bahwa kita ini dijajah gitu ya. Oh, pertama awalnya sadar hanya berteman dengan sadar ya. Gitu. Karena kalau misalnya kita lihat ya, kan begini, sebenarnya kita ini memang Belanda datang pada abad 15. Kemudian muncul sebuah perkumpulan namanya VOC, Vereniging Oost Company, perkumpulan perusahaan. Itu didirikan 1601.
1601. VOC didirikan. Kemudian VOC pada 1799 dia bangkrut. Bangkrut. Akhirnya bangsa ini, kepulauan ini, Pak ya, diserahkan ke Inggris. Karena bangkrut kan. Jadi kita ini sebenarnya 2 abad ya. Ini dijajah perusahaan. bukan militer gitu ya. Dijajah perusahaan. Perusahaan nanti bisa membiayai militer gitu. Perusahaannya punya militer. Nah, baru tahun 1800 diserahkan ke Inggris sampai 1819. Kemudian karena di Belanda sendiri 1830 Belanda dijajah Prancis, Pak. Belanda itu dijajah Prancis 1830 sampai 1839 merdeka, baru 1840 diserahkanlah kekuasaan ini kepada kerajaan Belanda, pada Ratu Belanda gitu. Jadi penjajahan Belanda itu sebenarnya 1840 itu sampai 45 sampai Jepang ya. Sampai 1940-an gitu. 40-an gitu ya. Jepang kan sebentar di sini. Iya, jadi enggak 3,5 abad tidak. VOC itu hebat gitu ya. Iya, jadi perusahaan artinya perusahaan multinasional kalau sekarang Pak ya. Makanya hati-hati, kadang-kadang kita itu secara nggak sadar yang jajah bukan lagi negara tapi perusahaan-perusahaan multinasional gitu ya. Saya sampai sekarang sadar Pak kalau dunia ini dikuasai perusahaan. Oh gitu. Pemilik modal ya. Sebagai pemilik modal ini. Nah, balik lagi Pak ke cerita tadi Nation ini. 1884 ya. Ernest Renan baru kita sadar, kita dijajah tuh namanya. Akhirnya 1928 1928 semua pemuda-pemudi itu di Kepulauan Besar yang ada di Indonesia berkumpul bersama ya. Lalu menyatakan perasaan yang sama. Perasaan yang sama bahwa kita ini ternyata satu bangsa yang sama. Yaitu bangsa Indonesia. Lalu bahasa yang sama, bahasa Indonesia, dan tanah air yang sama, tanah air Indonesia. Itulah cikal bakal munculnya bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia sebelum 1928 tidak ada Pak. Jadi munculnya bangsa Indonesia itu pada tahun 1928 itu. Filosofi bangsa ini berarti lebih melekat pada jiwa kita gitu ya. Daripada karena merasa sama-sama sependeritaan. Nah sama seperti saya dan Pak Hasan ya, brotherhood sependeritaan masih mahasiswa lagi garap disertasi kan sependeritaan gitu. Yang diceritakan itu, begini begitu gitu. Jadi itu baru setelah nation terbentuk, kita akan memikirkan yang namanya konteksnya, wadahnya nation itu apa? State gitu ya. Maka berdirilah negara gitu ya. Negara Republik Indonesia, di mana dasar hukumnya ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, lalu government, Pak. Government ini yang menjalankan state. Yang menjalankan state, bukan bangsa lagi, tapi dia menjalankan state government. Government ini bisa berganti-ganti. Mereka bisa berganti-ganti orang government. Tapi state dan bangsa dia tidak boleh berganti. Tidak boleh. Sepakat sudah ya. Nggak bisa diudak-atik. Nggak bisa diudak-atik sudah ini. Bangsa dan state ini nggak bisa diudak-atik sudah. Tapi government ini bisa berganti-ganti. Dan kebijakan government ini mempengaruhi state dan bangsa. Demografi tadi penduduk. Penduduk tadi. Nah, kemudian Pancasila itu di mana letaknya? Karena tadi kita bicara HIT ya, kalau yang dulu Pancasila ya. Pancasila itu bandul sebenarnya, Pak. Bandul antara bangsa dan government. Jadi dia bandul yang menyeimbangkan antara perilaku government untuk agar tidak menyimpang, melindungi bangsa yang diberi nama bangsa Indonesia. Pedoman lah gitu ya. Ya, panduan, pedoman. Haluan itu kan dalam KBBI itu kan pedoman, panduan, tujuan, arah gitu. Ada yang mengatakan Pancasila itu asas gitu ya. Ada yang mengatakan Pancasila itu ideologi gitu. Ideologi negara gitu ya. Gagasan kan, gagasan. Ada yang mengatakan gagasan gitu ya. Iya, memang banyak pro dan kontra. Seperti misalnya ada beberapa pendapat bahwa Pancasila bukan ideologi ya. Lalu itu terlepas nanti dari perdebatan akademisnya ya, itu bisa didalami masing-masing lah. Tapi yang paling utama ya kesepakatan dari the founding father dari pendiri bangsa itu kan yang harus dipegang terus.
artinya ya tidak bisa dirubah, karena itu nilai-nilai yang sebenarnya itu nilai manusia loh Pak San. Sebenarnya Pak San, kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya menceritakan manusia. Ada Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil. Kan nilainya itu ya. Ada causa prima yang paling utama yang kita percayai, dan dia disebut sebagai Tuhan. Nah, Tuhan ini kan menciptakan manusia. Manusia ini tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Karena agar dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dia bersatu. Satunya manusia dalam arti modern disebut sebagai rakyat. Rakyat yang setiap ada sengketa dan permasalahan selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Tujuannya itu untuk mencapai sebuah keadilan. Nah, ini cerita. Itu menarik sekali ya. Sebenarnya kalau dipandang dari sudut kebijakan publik gitu ya Pak, itu bagian dari formulasi yang kuat gitu sebagai landasan pengambilan kebijakan ya, mulai dari sila pertama sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Dan pastinya itu founding father sudah menggodok sedemikian rupa gitu ya, menjadi kesempurnaan gitu, mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Apalagi di kita gitu ya, yang memang mendahulukan asas musyawarah mufakat ya. Bukan mufakat dulu setelah itu musyawarah, bukan ya. Kong kali kong. Mufakat dulu baru musyawarah gitu. Nah, kalau dikembangkan dengan teori-teori barat gitu, kalau di Amerika itu namanya mufakat itu kan demokrasi gitu ya. Jadi demokrasi, ada istilah demokrasi deliberatif gitu. Artinya masyarakat itu diberi kewenangan gitu untuk menyampaikan gagasan dan ide-idenya juga gitu. Sehingga apa yang dikembangkan dari sebuah permasalahan gitu, baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama diuntungkan. Jadi tidak ada yang kecewa gitu ya, baik pemerintah maupun masyarakat ketika ada sebuah kebijakan lalu diterapkan sistem musyawarah mufakat gitu ya, lalu dijadikan keputusan di legislasi menjadi badan hukum gitu ya, sehingga diterapkan diundang-undangkan. Legislasi itu kan nomor 3 ya, terakhir ya, setelah membuat undang-undang. Setelah ada agenda setting, dibuat formulasi ini yang perumusan ini yang sangat ruwet sekali gitu ya, bagaimana menyeimbangkan kepentingan birokrasi dengan masyarakat. Kalau sudah oke, deal di legislasi masuk ke badan hukum, selesai, tinggal diimplementasikan gitu. Nah, ini yang seringkali lucu Pak San. Kalau kita lihat secara teori ya, secara norma ya, kan proses pembentukan undang-undangan itu ada 5. Yang pertama itu perencanaan. Jadi Balek ini kan, badan legislasi ini kan dia merencanakan kira-kira di tahun ini apa-apa saja yang mau dikerjakan. Karena DPR adalah pembuat undang-undang ya, bersama presiden ya, maka mereka kan merencanakan, utamanya yang inisiatif DPR. Jadi perundang-undangan yang inisiatif DPR mereka merencanakan. Itu tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua itu penyusunan. Penyusunan ini munculnya naskah akademik dan rancangan undang-undangnya. Ya, atau kalau misalnya di peraturan daerah atau di DPRD ya, naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Perda itu. Nah, kemudian setelah jadi rancangan ini sudah jadi, baru dia disebar ke masyarakat. Kalau misalnya dari itu inisiatif DPR, dia disebar ke pemerintah. Begitu juga kalau misalnya inisiatif pemerintah, dia disebar ke masyarakat kan, dan dilaporkan ke DPR gitu. Nah, ini untuk mencari namanya DIM, daftar inventarisasi masalah.
Jadi kira-kira biasanya disebut dengan terpumpun itu diskusi terpumpun itu terpusat. Ada istilahnya FGD, Forum Group Discussion ya. Nah itu sebenarnya untuk mengumpulkan masalah-masalah sehingga didaftarkan menjadi DIM, daftar inventarisasi masalah. Ternyata problem-problem Raperda itu ya, problem-problem yang disusun tadi itu punya problem di masyarakat. Apa saja problemnya? Sehingga bisa diperbaiki oleh DPRD dan Presiden nantinya gitu ya. Baru setelah itu kemudian masuk ke tahap pengesahan dan pemberlakuan. Nah pemberlakuan ini akhirnya nanti menjadi tugas di keilmuan Pak Hasan gimana memberlakukan ini. Tapi dalam hukum itu Pak ada asas namanya fiksi hukum. Fiksi hukum. Jadi artinya fiksi hukum itu tahu tidak tahu, masyarakat itu dianggap tahu sejak terbitnya peraturan perundang-undangan selama 1 tahun. Jadi sejak 1 tahun terbitnya peraturan perundang-undangan dia sudah ada masuk dalam lembaran negara Republik Indonesia. Begitu juga dengan penjelasannya tambahan lembaran negara Republik Indonesia maksudnya. Maka setelah 1 tahun undang-undang itu disahkan ya, ini adalah 1 tahun masa sosialisasi. Maka setelah itu fiksi hukum berlaku. Tidak ada alasan bagi warga negara menyatakan bahwa saya tidak tahu hukumnya. Tidak ada alasan itu sudah. Ya. Jadi itu fiksi hukum, gitu Mas Hasan. Makanya orang kebijakan itu ketika mau diterapkan peraturan fiksi hukum itu kan tentunya para legislator itu dengan orang teknisi di lapangan seringkali ya harus mengadakan dialog gitu ya dengan metode regulatory impact assessment gitu. Apa itu Pak? Regulatory menilai regulatory impact assessment. Iya. Jadi apa itu Pak? Menilai nanti dampak-dampak yang akan terjadi kalau ini itu dilakukan itu seperti apa gitu. Sehingga diambillah semacam risiko yang kecil gitu ya dari dampak itu. Artinya risiko yang kecil dari dampak itu tentunya didasarkan pada asas keadilan sosial gitu, keadilan sosial masyarakat gitu. Nah, itu kan diuji di regulatory impact assessment ya. Kalau sudah selesai monggo diimplementasikan, fiksi hukum bisa berlaku gitu ya. Saya kadang-kadang bingung Mas. Kan kayaknya kita ini kacau ya sekarang ya. Kacau ya. Kacau bukan berarti tidak ada hukum. Tapi justru kebanyakan hukum. Kebanyakan peraturan. Sehingga antara peraturan yang satu dan yang lainnya itu bukan bertabrakan, saling tindih, saling istilahnya itu saling menetralkan. Iya, yang ini nggak boleh, yang ini boleh dinetralkan, nanti yang ini nggak boleh, yang ini boleh jadi saling menetralkan antara hukum yang satu dan hukum yang lain. Akhirnya masyarakat tambah kacau, bingung. Kadang-kadang saya itu kalau misalnya kita lihat Jepang ya, kan di sana kan peraturan sedikit, tapi masyarakatnya teratur. Sebenarnya kan tujuan dari hukum itu kan tujuannya kan untuk menertibkan masyarakat. Semakin banyak peraturan harusnya kan masyarakat semakin tertib. Tapi enggak ternyata. Nah ini kita bisa melongok ke Jepang Mbak ya. Jepang itu sedikit sekali gitu. Peraturan yang ada di Jepang itu ya. Sedikit peraturan umum ya untuk negara mengatur masyarakat itu sangat sedikit sekali. Nah, kalau sekarang negara ini mengatur kehidupan masyarakatnya bahkan sampai ke kasur pun diatur loh. Sampai ke kasurnya pun diatur gitu. Masuk. Ya. Contohnya tentang KDRT itu. Apa urusan negara sampai masuk ke dalam ranah hubungan privat antara suami istri gitu ya. Kan ini sudah ya karena saya juga nggak tahu apa karena memang dibutuhkan itu ya hukum itu atau memang agar lembaga perwakilan masyarakat itu disebut sebagai sukses
karena sudah menelurkan banyak peraturan perundang-undangan. Nah, indikatornya ini saya bingung. Indikator kesuksesan seorang anggota dewan itu atau seorang yang legislator itu ya, indikatornya itu apakah dia disebut sebagai sukses kalau membuat banyak peraturan perundang-undangan? Atau bagaimana gitu? Atau yang dikatakan sukses itu banyak mengimplementasikannya secara sukses gitu ya. Iya. Kira-kira kalau misalnya Pak Hasan banyak undang-undang ini bisa nggak semua diimplementasikan? Kalau pemerintah ya, dalam perspektif pemerintah ya Hasan. Dalam perspektif kebijakan secara akademis ya. Publik gitu ya. Secara akademis. Memang di kita itu selalu mengalami kendala di implementasi gitu ya, di penerapan gitu ya. Jadi walaupun hukum dibuat sedemikian rupa gitu ya, terus disetujui, mulai diangkat dulu kan? Ada telepon dari. Iya nggak apa, nanti aja kita. Gitu. Halo. Iya dah, mun bisa bulan saya beda seminar gitu. Siapa siarana Bu Nina? Oh, Bu Nina. Oke dah. Iya. Yatin saya boleh ke Pak Dekan ya. Hari Kamis Bu Vita Bu Nina siaran gitu ya di garasi. Oh, ya minggu depannya lagi. Jangan sudah. Tadi Pak Dekan nanya gitu, Bu Vita gimana gitu. Makanya saya ngubungi Bu Nina gitu. Iya gak boleh lempong ni pun itu lagu tanda mana. Oke lah ya, saya diskusi nih, iya. Gila, clear lah, yo. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau mesen minum dulu biar diantar nanti dialog ya. Mau dikat dulu ya? Jangan. Hah? Nggak usah. Nggak usah. Original. 1 menit cuma. Oke, tadi sampai mana tadi? Iya, baru di situ. Sampai di apa tadi? Sampai di mana tadi? Mengenai kebijakan penerapan ya di lapangan gitu. Seringkali kurang efektif ya. Memang kendalanya seperti itu ya. Kenapa di lapangan kurang efektif gitu? Pertama, kalau ditinjau dari sudut masalah-masalah publik gitu. Jadi rendahnya partisipasi masyarakat gitu, terhadap pembuatan kebijakan hukum gitu, menjadikan masyarakat itu kurang tahu gitu ya, bahkan tidak sadar gitu bahwa ini masuk bagian ranah hukum apa tidak yang diperbuat gitu. Terus yang kedua ini yang paling kompleks sekali persoalannya gitu. Kenapa di Indonesia hukum ini peraturan terlalu banyak tapi tidak pernah efektif?
Ya, seringkali di hukum kita itu tidak betul-betul menerapkan kebijakan itu 100% untuk kepentingan masyarakat kadang. Jadi biasanya hukum dibuat, jeleknya kadang pesanan politik ini itu dan sebagainya ya. Akhirnya yang terjadi banyak peraturan-peraturan kompleks yang ya seringkali memang menetralkan, kadang tumpang tindih gitu. Itu yang menjadi persoalan. Nah, kalau itu Mas Han, kalau itu sudah bukan, sebenarnya sudah bukan urusan hukum. Ya. Artinya yang Pak San sampaikan itu dunia sosial tadi ya. Iya, urusan kebijakan. Iya, itu urusan penerapan. Karena begini, saya kasih analogi ya. Iya. Jadi, ayo kamu lagi masuk direkam itu. Nggak apa-apa, terus aja. Monggo. Makasih Mbak Ika. Nanti ditonton ya. Nih, bincang-bincang santai ini. Jadi gini Mas San, hukum itu dibuat ya. Kemudian kan harus ada yang menjalankan. Iya. Yang menjalankan ini dia tidak tahu apa-apa, sudah pokok apa yang ditulis itulah yang dijalankan. Iya. Jadi katakan negara kemudian membuat, kita kenal sebagai caturwangsa dalam the enforcement of law, penegakan hukum gitu. Yang pertama, wahai polisi. Jadi negara bilang ke polisi, aku berikan kau kekuatan untuk menerapkan undang-undang yang telah aku buat. Maka polisilah yang menegakkan hukum. Dia menangkap, pokok selama unsurnya itu kena, ya, unsurnya itu sudah masuk ke dalam peraturan perundang-undangan, normanya kena, akhirnya mereka menjalankan secara letterlek. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wahai jaksa, kata negara, aku berikan kau kewenangan untuk menjadi wakilku, menuntut semua orang-orang yang sudah melanggar hukum-hukumku. Iya. Lalu yang ketiga, wahai hakim, aku berikan kau tugas dan kewenangan untuk memutus semua mereka-mereka yang melanggar undang-undangku berdasarkan tuntutan jaksa. Iya. Agar kau bisa menciptakan keadilan. Lalu yang keempat, wahai advokat, aku berikan kau kewenangan dan tugas untuk membela, ya, agar tiga ini kan punya kecenderungan untuk, artinya cenderung menyimpang Pak, karena kekuasaannya penuh Pak, sebagai penegak ya. Akhirnya dinetralkan, diseimbangkan dengan advokat gitu, ya. Agar mereka bisa melihat apakah ini secara acara sudah sesuai atau tidak, secara hukum acaranya ya, runtutan secara sudah sesuai atau tidak ya. Nah, sedang ada lagi satu, Satpol PP. Kalau Satpol PP ini menegakkan peraturan daerah. Iya, jadi yang ditegakkan itu peraturan daerah. Nah, si 4 penegak ini Pak San, dia tidak mau tahu sudah, entah orang itu miskin, melarat ya, atau dia pengangguran. Pokok selama dia mengambil barang milik orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya untuk dimiliki diri sendiri, dia akan kena pencurian. Gitu ya. Jadi tidak mau tahu sudah. Saya ngambil susu, nolong susu, nyuri susu karena anak saya belum nyusu. Dia punya anak yang miskin nih, tidak mau tahu. Tapi di satu sisi, tugas negara tadi yang pertama saya sampaikan Pak, fakir, miskin, dan anak-anak terlantar, tugas negara dilindungi. Ya, jadi memang dilematis sekali ya, karena secara fakta ya, Indonesia ini kan besar sekali. Data aja kita jumlah penduduk itu nomor 4 terbesar sedunia, luar biasa. 270 juta. Sekitar kan segitu Pak kurang lebihnya ya. Paling banyak Cina Pak. Cina ini 1,3 1.300.000.000. India 1,1, terus Amerika 350, di kita 270 ya, nomor 4 ya. Nomor 4. Nah kemudian dari 4 itu jumlah penduduk yang tersebar, kalau misalnya secara akademis sih
pulau kita ada 17.508 Iya. pulau ya kita ya. Tapi yang terdaftar di PBB kurang lebih sekitar 13.000 sekian gitu ya. Tepatnya saya lupa gitu kan. Iya. Jadi saya nggak tahu kok ada hilang pulau 4.000 gitu ya, dari apa yang saya tahu gitu kan. Nanti didaftarkan lagi. Ya dilematisnya itu Pak. Iya. Semakin besar satu bangsa kan tingkat pengaturannya kan semakin susah Pak gitu. Negara yang demografi balik lagi Pak ya ke tema awal ya, demografi penduduk ya. Demografi penduduknya besar, maka mengaturnya kan susah. Sama seperti keluarga, istri 1, anak 1, kan ngaturnya gampang kok ya. Tapi kalau misalnya sudah istri 4, anak 20, itu kan kacau ya. Kalau misalnya secara bersamaan harus melakukan pembayaran uang pendidikan gitu. Jadi kacau ya, itu susah ngaturnya gitu. Ngaturnya susah. Mana yang ini dikasih sanggup berapa, yang kasih sanggup berapa ya. Sama sih sebenarnya saya kira. Kalau misalnya skup unsurnya diperkecil pada keluarga ya, sama sih sebenarnya gitu ya, pengaturannya. Tapi kalau keluarga kan, kalau istrinya banyak kan banyak susahnya, juga banyak senangnya. Itu bagi kepala keluarga. Kepala gitu keluarga. Bagi kepala keluarganya. Nggak tahu kalau misalnya konsep itu untuk negara gitu ya, untuk negara. Kalau misalnya semakin luas negara dan semakin banyak penduduk, apakah sama juga kepala negaranya yang seneng gitu? Ya itu makanya otonomi daerah itu memang wajib diperlukan dan diterapkan di Indonesia itu. Sejak adanya otonomi daerah kan daerah-daerah punya kewenangan ya mengelola daerahnya masing-masing. Baik itu nanti relasinya dengan pemerintah maupun di daerah itu sendiri bisa mengelola kekayaannya gitu ya. Itu terkait dengan kekayaan. Tapi untuk ada kewenangan peraturan daerah dikenal dengan peraturan perda gitu ya. Ada pergub di sana hingga turun-turunannya gitu. Kalau tidak seperti itu ya susah sekali mengatur kalau tidak ada otonomi daerah gitu. Makanya otonomi daerah ini kan diharapkan betul-betul diterapkan oleh pemerintah daerah. Tapi saya punya keyakinan Pak ya, kalau kita memberikan awareness kepada masyarakat ya, terkait dengan pendidikan ya, memberikan pendidikan yang baik dan benar ya, saya kira masyarakat itu pasti akan artinya partisipasinya pasti akan tinggi. Misalnya ya, memberikan secara pendidikan konsep dasar tentang sekarang itu Pak, ada satu aliran filsafat ya, itu yang sangat mengena di era sekarang ini yang kita jalani ini Pak. Filsafat Stoa, aliran Stoa. Ada yang nyebut Stoa, ada yang nyebut Stoicism atau Stoicisme gitu ya. Jadi memang alirannya itu. Saya memang tidak menemukan pengertian penyebutan ya mana yang baku ya. Tapi orang ada yang menyebutnya Stoa, Stoicisme gitu ya. Nah, aliran Stoa atau Stoicism itu aliran yang 100% itu materialistis. Kok materialistis? Material. Ya. Unsur material ya. Iya, jadi unsur fisik gitu ya. Jadi nggak ada dia yang abstrak itu nggak ada Pak. Jadi dia harus benar-benar unsurnya harus fisik, material. Gitu. Nah, contohnya gini Mas. Di epistemologi dari aliran ini ya, metode aliran ini sebenarnya cuma ada 2. Ini yang harus diketahui ya. Yang satu, yang pertama, apa yang tergantung pada diriku. Yang kedua, apa yang tidak tergantung pada diriku. Nah, jadi epistemologi sebenarnya cuma 2 ini. Sederhana. Kalau misalnya masyarakat tahu akan hal ini, apa yang tergantung pada diriku, yang tergantung pada diriku itu hanya cara aku menilai sesuatu. Penilaianku itu yang tergantung pada diriku. Selain itu di luar diriku. Contoh misalnya bencana, lalu macet, lalu
kekurangan pakan, gitu. Lalu misalnya tidak ada uang, ya, tidak ada pekerjaan, diputus pacar, cerai, kematian, itu kan di luar diri kita. Kita tidak bisa untuk mengendalikan itu. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri atau cara kita menilai objek yang ada di luar kita. Bahkan termasuk tubuh kita ini kan tubuh kita kan kadang memang milik kita, Pak, ya. Tapi seringkali tubuh ini jadi asing buat kita, Pak. Kita tidak bisa ngatur detak jantung sendiri, gitu. Kita tidak bisa ngatur, kalau misalnya wajah oke lah, bisa operasi plastik apa, tapi kan tidak semuanya bisa kita atur, ya. Liver kita, ginjal kita, jumlah kolesterol ya dari dalam tubuh, ya. Asam urat, kita nggak bisa ngaturnya itu. Jadi seringkali walaupun tubuh ini punya kita sendiri, tapi seringkali dia jadi asing buat kita. Nah, dengan kita mengetahui dua ini, Pak, apa yang tergantung pada diriku dan apa yang tidak tergantung pada diriku, akhirnya kita bisa tercapai konklusi atau kesimpulan, terimalah kenyataan. jadi gitu simple sebenarnya, Pak, ya. Dan saya kira kalau misalnya itu pikiran itu di-awarekan ke masyarakat, ya, saya kira masyarakat akan mampu menerima kenyataan ini yang terjadi, kemudian mereka bisa memfokuskan apa yang bisa aku kendalikan. Mereka tidak memfokuskan di luar yang tidak bisa mereka kendalikan. Hanya sayangnya kan tidak semua orang kan mau berpikir gitu. Mereka hanya menjalani hidup, ya sudah dijalani saja gitu. Jadi kalau bicara filsafat ini menarik sebenarnya, ya. Karena unsur start dari keilmuan itu kan dimulai dari filsafat. Iya, awal mula, ya. Awal mula. Ibu dari semua ilmu. Katanya seperti itu, Pak. Iya, makanya tapi kan kebanyakan walaupun akademis itu kan minim dari pengetahuan filsafat gitu. Baik itu yang mengajar maupun yang diajar seringkali sama-sama bingung karena malas berpikir gitu. Padahal kita dikatakan manusia gitu, yang membedakan dengan hewan lain kan pikirannya gitu, ya. Saya waktu kapan hari foto-fotoannya ada videonya dengan anak saya gitu, ganti-gantian. Pertama Mas Asil yang moto, Aura sama saya digendong. Habis itu Mas Asil gendong sama saya, Aura yang moto. Pas giliran Mas Asil moto, itu banyak ngatur. Saya capek gitu. Sudahlah, kamu mau moto apa kok lama banget? Tunggu dulu, Pi. Asil ini masih berpikir. Wah, anak usia 5 tahun gitu sudah punya gagasan. Saya masih berpikir apa yang saya harus lakukan, Bu. Ini sudah mulai berfilsafat gitu, ya. Jadi kualitas manusia kan diukur dari pola pikirnya gitu, ya, cara berpikirnya. Semakin tinggi cara berpikir, berarti itu semakin dirinya mau memanusiakan manusia dirinya sendiri gitu, ya. Semakin tidak mau berpikir, jangan-jangan tidak mau menjadi manusia. Memang gini, Mas. Filsafat itu kan tujuannya untuk menghindari kita dari kebodohan. Jadi pada saat kita didera kebodohan kan kita bertanya, ya, Bos? Oh iya. Oh iya, siap. Makasih. Oke, baik. Pasan, saya ada kebetulan ada kepentingan, ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi, benar, yang terakhir. Kita bakal bahas filsafat, ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini sebenarnya hanya omong kosong, ya, omong kosong. Jadi apa yang kami sampaikan lebih kepada subjektivitas dari pikiran kami sendiri. Jadi tidak mewakili apapun. Tidak mewakili lembaga apapun, tidak mewakili instansi apapun. Mewakili pribadi, pikiran masing-masing. Pikiran kita sendiri. Jadi ini adalah petualangan sains, petualangan pengetahuan. Terus ikuti pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Bos. Oke, thank you. See you.